Tahukah Anda sebuah makam yang terletak tepat di sebelah Pura Kepuh Kembar di Arena Setra Bandung? Makam itu merupakan makam salah satu putri Raja Pemecutan yang bernama Gusti Ayu Maderai. Seperti apa kisahnya hingga ada sebatang pohon yang tumbuh dari jenazahnya? Makam Gusti Ayu Maderai yang juga disebut Raden Ayu Siti Khadijah terlihat dikunjungi beberapa peziarah. Makam ini cukup unik karena satu-satunya makam muslim yang ada di tengah-tengah pemakaman untuk umat Hindu yang terletak di Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat. Makam ini selalu ramai dikunjungi peziarah. Beberapa penziarah terlihat hilir mudik bergiliran memasuki makam putri kesayangan Raja Pemecutan tersebut. Setelah memasuki gapura berwarna hijau toska, akan terlihat sebuah pohon kepuh yang dibalut kain poleng tumbuh dari makam. Ketika Bali Express Jawa Post Group datang berkunjung kemarin, beberapa pengayah terlihat tengah sibuk menyapu dan membersihkan areal makam. Makam ini sebagai simbol akulturasi kepercayaan Hindu dengan Muslim. Papar mengaku yang bertugas menjaga pemakaman, Jero Mangku Satu Made Pugar. Lantas, benarkah pohon kepuh tersebut tumbuh dari rambut jenazah Putri Pemecutan? Beliau ini merupakan salah satu putri dari Raja Pemecutan yang telah beragama Islam. Karena sebuah tragedi akhirnya beliau dimakamkan di sini di antara pemakaman umat Hindu, ujarnya. Jero Mangkumade Pugar menjelaskan, konon makam tersebut adalah makam Gusti Ayu Maderai yang juga disebut Raden Ayu Siti Khadijah. Ia merupakan salah satu putri dari kerajaan Pemecutan yang sangat cantik. Namun, ketika beranjak dewasa, ia terkena penyakit kuning yang menyebabkan tubuhnya terlihat menguning dan sangat lemah. Berbagai metode pengobatan sudah dilakukan, namun tak satu pun berhasil menyembuhkannya. Lantaran merasa putus asa, Raja Pemecutan akhirnya melaksanakan meditasi agar mendapatkan petunjuk untuk kesehatan putrinya. Dalam meditasi tersebut, Raja Pemecutan diberi petunjuk agar melaksanakan sebuah sayembara hingga keluar Pulau Bali. Sayembara tersembunyi berbunyi, siapa saja yang dapat menyembuhkan penyakit putri saya yang maparab atau bernama Gusti Ayu Maderai, jika ia seorang wanita akan dijadikan keluarga kerajaan. Namun, jika laki-laki akan diperbolehkan menyuntingnya, ujarnya. Jero Mangku Satu Made Pugar mengutip soal isi sayembara yang diucapkan Raja Pemecutan. Dikatakannya, sabda pandita ratu tersebut kemudian menyebar ke seluruh jagat dan sampai ke daerah Jawa, yang didengar oleh seorang syekh guru spiritual dari Yogyakarta. Syekh ini mempunyai seorang murid kesayangan yang bernama Pangeran Cakraningrat IV dari Bangkalan, Madura. Diutuslah Pangeran Cakraningrat IV untuk menghadap Raja Pemecutan di Puri Bedung. Dengan diiringi 40 pengawal, Pangeran Cakraningrat akhirnya berangkat menuju Puri Badung untuk mengikuti sayembara. Dalam sayembara ini, banyak pangeran atau putri raja yang ambil bagian untuk menyembuhkan penyakit putri Gusti Ayu. Putra-putra raja tersebut adalah dari tanah Jawa, seperti Metaumpura, Gegelang, ada dari tanah Raja Banten, dan tidak ketinggalan putra-putra raja dari Bali. Semua mengadu kawisesan untuk mengobati penyakit sang putri. Segala kesaktian dalam pengobatan dikerahkan, mulai dari ilmu penangkal cetik, desti, ilmu teluh tranjana, ilmu santet, ilmu guna-guna, ilmu bebai hingga ilmu sihir. Semua kawisesan dan kesaktian yang dimiliki para pangeran atau putra raja yang datang ternyata tidak sanggup mengobati penyakit yang diderita sang putri. Hal itu justru membuat penyakit sang putri semakin parah, sehingga Raja Pemecutan betul-betul sedih dan panik. Ketika tiba giliran Pangeran Cakraningrat yang menunjukkan kebolehannya, sang pangeran minta supaya Gusti Ayu ditempatkan di sebuah balai pasamuan agung atau tempat peramuan para pembesar kerajaan. Pangeran Cakraningrat mulai mengobati dengan merapal mantra-mantra suci. Konon telapak tangannya memancarkan cahaya putih, kemudian berbentuk bulatan cahaya yang diarahkan langsung ke tubuh sang putri. Ajaib,
Dengan metode pengobatan itu ternyata cukup berhasil dan sang putri berangsur-angsur pulih. Bagi Raja Pemecutan, hal itu sangat mengejutkan. Pasalnya, ia sudah hampir putus asa. Berbagai cara sudah dicoba tak berhasil. Banyak pangeran dan ahli tenung juga sudah mencoba, tak juga membuahkan hasil. Namun, justru Pangeran Cakraningrat yang berhasil menyembuhkannya, ujar Jero Mangkusatu Madefuger. Atas kesembuhan putrinya, Raja Pemecutan akhirnya memenuhi janjinya. Ia menikahkan putrinya dengan pemuda yang sanggup menyembuhkan putrinya. Persiapan pernikahan kedua Insa berdarah Ningrat ini pun digelar meriah di lingkungan Puri Pemecutan. Meskipun Pangeran Cakraningrat IV adalah seorang muslim, Raja tidak mempermasalahkan dan tetap memenuhi janjinya. Setelah resmi menikah, Pangeran Cakraningrat lantas memboyong istrinya Gusti Made Ayu Rai yang telah berganti nama menjadi Raden Ayu Siti Khadijah pulang ke kerajaannya di Bangkalan, Madura. Dijelaskannya, setelah sekian lama di Madura, Gusti Ayu merindukan kampung halamannya di Pemecutan dan meminta izin kepada suaminya untuk menghadap sang ayah di Bali. Cakraningrat IV mengizinkan Gusti Ayu untuk pulang ke Bali beserta 40 orang penggiring dan pengawal. Cakraningrat IV memberikan bekal berupa guci, keris, dan sebuah pusaka berbentuk tusuk konde yang diselipkan di rambut sang putri. Sesampainya di kerajaan Pemecutan, Gusti Ayu disambut dengan riang gembira. Namun, kala itu tidak ada yang mengetahui bahwa sang putri telah memeluk agama Islam. Gusti Ayu Pemecutan ditempatkan di taman istana Monang, Maning, Denpasar dengan para dayang-dayangnya. Suatu hari ketika Putri Pemecutan tengah menggelar upacara Maligia atau nyekah upacara Atma Wedana yang dilanjutkan dengan saat ia berkunjung, ternyata tepat sandikala menjelang petang di Puri, Gusti Ayu alias Raden Ayu Siti Khadijah sembahyang ibadah sholat maghrib di Merajan Puri dengan menggunakan mukena kerudung. Ketika itu, salah seorang patih di Puri melihat hal itu. Para patih dan pengawal kerajaan tidak menyadari bahwa Gusti Ayu telah memeluk agama Islam dan sedang melakukan sholat. Zaman itu ada sebuah kepercayaan, jika seseorang mengenakan pakaian atau jubah serpa putih, itu pertanda sedang ngalekas atau mendalami ilmu pangleakan. Hal tersebut dianggap aneh dan dikatakan sebagai penganut aliran ilmu hitam. Orang Puri ketika itu tidak ada yang tahu jika sang putri telah memeluk agama Islam. Jadi dia dianggap sedang ngalekas atau ngereh paparnya. Akibat ketidaktahuan pengawal istana, keanehan yang disaksikan di halaman istana membuat pengawal dan patih kerajaan menjadi geram dan melaporkan hal tersebut kepada raja. Mendengar laporan patih tersebut, sang raja murka. Ki Patih kemudian diperintahkan untuk membunuh Gusti Ayu. Selanjutnya, Gusti Ayu dibawa ke kuburan area pemakaman yang luasnya 9 hektar. Sesampai di depan Pura Kepuh Kembar, Raden Ayu yang pasrah berpesan agar membunuhnya menggunakan tusuk konde yang diikat dengan daun sirih yang dililit dengan benang 3 warna, merah, putih, dan hitam. Konde itu harus ditusukkan ke arah dadanya. Ia juga berpesan jika ia sudah mati, maka dari badannya akan mengeluarkan asap. Apabila asap tersebut berbau busuk, maka Gusti Ayu meminta tubuhnya dikubur sembarangan. Tetapi apabila mengeluarkan bau harum, maka ia meminta makamnya dijadikan sebuah tempat suci yang disebut keramat, ungkapnya. Konon, asap yang keluar dari tubuh sang putri ketika meninggal berbau sangat wangi. Maka dimakamkanlah jasadnya di sebelah Pura Kepuh Kembar. Uniknya, 2 hari setelah dimakamkan, sebuah pohon tumbuh dari bagian kepala makamnya. Setelah diselidiki, pohon itu ternyata tumbuh dari rambut sang putri. Pohon itu tempat ditumbangkan 2 kali karena dianggap mengganggu, tapi tetap tumbuh lagi. Setelah ditanyakan ke orang pintar, ternyata memang pohon itu tumbuh dari tubuh beliau yang hingga kini tumbuh besar, ungkapnya. Lantas, kenapa dimakamkan tepat di sebelah Pura Kepuh Kembar? Itulah pesan terakhir Gusti Ayu sebelum meninggal, karena ia membuktikan bahwa ia bukanlah seorang penganut ilmu pangleakan seperti yang dituduhkan, ungkapnya.